Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik keimanan, baik keislaman, kesempatan, terutama kenikmatan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimani wakumullah, sedikit kita merefleksi kembali diri kita, bermuhasabah, introspeksi diri atas segala apa yang telah kita lakukan di hari-hari yang lalu di bulan Ramadan ini. Karena sejatinya seorang muslim, seorang mukmin akan terus berusaha untuk menjadi hari yang akan datang menjadi hari yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Fahuwa rabih, maka dia orang yang beruntung. Apabila sama, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia merugi. Sama ibadah kita hari ini dengan ibadah hari yang lalu itu sama, atau mungkin yang akan datang, atau di hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini sama dengan apa yang kita lakukan atau kita kerjakan di hari-hari yang lalu, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, apabila hari esok atau hari yang akan datang lebih buruk atau lebih sedikit atau lebih kurang daripada hari yang kemarin, maka dikatakan mal'un, yaitu dia terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Maka masih ada tersisa beberapa hari ke depan. Ini sebagai momentum bagi kita untuk mentajdid, untuk memperbaharui niat kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimanillah, tatkala kita keluar daripada bulan Ramadan atau menuntaskan ibadah atau puasa wajib kita di bulan Ramadan, berarti kita sudah siap untuk mendapatkan segala resiko yang terjadi dalam diri kita. Resiko bukan berarti suatu hal yang buruk, tetapi di sini adalah dampak yang baik bagi diri kita. Banyak sekali tatkala kita betul-betul ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, dari sejak kita bangun sahur yang disunahkan oleh Rasulullah SAW kita untuk memperlambat, untuk untuk mengakhirkan sahur kita, hingga kita berpuasa di pagi hari. Mungkin ada yang bekerja, ada juga yang beribadah sunnah lainnya, baik itu sholat duha ataupun bersedekah dan lain sebagainya, hingga membaca Al-Quran, tadarus, mengkhatamkan Al-Quran, hingga terbenam matahari kita berpuasa, kita berbuka puasa, iftar, yang mana iftar disunahkan untuk bersegera, hingga kita malam hari melaksanakan sholat tarawih, sholatul lail, hingga ditutup dengan sholat witir. Ini merupakan dampak yang sangat luar biasa bagi diri kita. Tatkala kita ikhlas untuk berpuasa, untuk beribadah kepada Allah semata-mata, untuk mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang betul-betul dia berpuasa dengan mengharap, artinya ada harapan, ada keikhlasan, ada keterpanggilan dalam dirinya. Imanan wa ihtisaban, dengan keimanan juga. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah akan menghapus segala dosa-dosanya, menghapus. Ini yang diharapkan oleh kita semua. Maka manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita merasa lebih dibandingkan dengan manusia lainnya. Namun sejatinya tatkala kita
menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyerahkan diri kita. Kita berserah, kita ikhlas, dan insya Allah ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa di kemudian hari setelah bulan Ramadan. Di malam hari kita terbiasa untuk melaksanakan ibadah tarawih yang mana jumlahnya paling sedikit 8 atau mungkin ada yang lebih daripada itu. Maka kita berupaya untuk selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyamul lail. Salat tahajud ini merupakan gambaran atau pelajaran bagi kita tatkala kita berada di bulan Ramadan ini, dan kita diupayakan dan selalu berupaya, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan di dalam menunaikan salat tahajud di kemudian hari. Termasuk ibadah puasa kita. Kita sudah dibiasakan, kita sudah melakukan puasa, yang mana puasa itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa ana ajzi bihi, kata Allah. Allah lah yang akan memberikan balasan kepada hamba-hamba Allah yang berpuasa. Sebagaimana tempo yang lalu kami sampaikan betapa besar nikmat Allah berikan kepada kita. Apalagi ganjaran yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang berpuasa, langsung Allah yang memberikan ganjaran itu. Tentu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala akan pasti lebih besar daripada kenikmatan-kenikmatan kita yang kita rasakan di dunia ini. Inilah yang harus kita muhasabahkan diri, kita harus introspeksi diri, kita mentajdid, memperbaharui niat lagi tatkala kita sebentar lagi meninggalkan bulan Ramadan. Belum lagi dengan banyaknya masyarakat, sahabat kita, tetangga kita, bahkan lembaga, instansi, anak-anak sekolah, dan lain sebagainya, mereka turun ke jalan-jalan untuk memberikan sedikit hartanya, meskipun hanya 1.000-2.000. Ini merupakan kebiasaan atau bi'ah atau miliu yang sangat amat luar biasa bagi kita. Kita mudah untuk memberikan kepada sesama kita, memberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, kaum du'afa, semata-mata kita berbagi kasih terhadap mereka. Dan memang nyatanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berislam tentu ada kewajiban zakat tatkala dia sudah sampai nisabnya. Maka mari kita membiasakan diri kita untuk dapat bersedekah, baik itu hanya sedikit, karena semata-mata bersedekah itu bukan nominalnya, bukan banyak-banyaknya. Percuma apabila kita banyak jutaan, namun sedekahnya hanya setahun sekali, atau mungkin setahun 2 kali, dan lain sebagainya. Cukup kita sedikit, namun istiqomah di dalam bersedekah. Meskipun hanya sekedar ribuan atau puluhan ribu, semampu kita. Semata-mata kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Karena daripada sedekah itu kita berzakat, tentu Allah akan melipat gandakan ganjaran, dan itu sudah termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah akan melipat gandakan berlipat-lipat. Betapa besar lipatannya, dan tentu ini merupakan motivasi bagi kita. Kalaulah boleh kami menyampaikan salah satu, ada seorang artis, kalau Bapak Ibu menonton YouTube atau televisi, yang mana menjadi motivasi kami tatkala dia bersedekah, tidak tanggung-tanggung, bahkan bagaimana dia berusaha untuk membahagiakan, dan tidak dibuat-buat, nyata apa adanya. Bertemu dengan seseorang dan Allah mempertemukan dia dengan seseorang, dan dia langsung memberikan apa adanya. Karena sejatinya harta, kata dia, adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menggerakkan dirinya untuk berbagi kepada sesama. Itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka itulah beberapa hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita tatkala kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kemudahan di dalam beribadah, dan memberikan kita ketenangan jiwa, ketenangan batin, sehingga kita ikhlas untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini kelak di setelah bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.